Bismillahirrahmanirrahim. Masih wasiatul Mustafa ya, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Saya harap kitab ini nanti yang sudah diringkas oleh panitia, walaupun kecil, selesai kegiatan pondok Ramadan jangan diletakkan sembarangan, disimpan. Siapa tahu suatu saat itu nanti bermanfaat. Karena di awal, di muqaddimah kitab Wasiatul Mustafa ini, kata baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, in anta hafidtaha istahamidan wa muttasyahidan wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Kata Nabi, in khifta in anta hafidtaha, jika engkau menjaganya Sayyidina Ali, kalau kamu menjaga dan mau mengamalkan akan nasihat saya ini, kata baginda Nabi, istahami, dan kamu akan hidup mulia. Jadi nasihat-nasihat ini, nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kalau kamu menjaga dan mengamalkan apa yang saya pesankan ini, istahami, dan hidup dalam keadaan mulia, wa muttasyahidan, dan mati dalam keadaan syahid. Mati syahid ini tidak harus berperang itu, berperang di jalan Allah. Nah, itu secara luas orang perempuan yang meninggal ketika melahirkan, ya, itu juga mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu juga mati syahid. Wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, kata Nabi, dan besok Sayyidina Ali di hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang yang ahli fikih dan ahli ilmu. Masya Allah. Jadi cok diramekno. Jadi ini saya buka di muqaddimah. Jadi itu pesannya baginda Rasul. Jadi sampean nanti, ya ini selesai dari sini, nanti di rumah ya dibaca lagi sebentar. Jadi ini yang bermanfaat. Saya sampaikan Kak, mulai putih ini kecil, nanti selepas pondok Ramadan atau nanti lulus anak-anak ini yang lulus yang kitab-kitab kayak Al-Arba'in Nawawiyah, kelas berapa itu, terus mi'atu hadis ya, gak dinaikkan, nah ada yang ditimbang, no. Wah, alamat, oh kita boleh tempunaki dong alamat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit taubati, ya, bab pasal menerangkan tentang taubat, namatul khairi wasyirki, dan tanda-tanda bagusan wasyirki dan syirik. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, bahasa Indo, la taubata lit ta'ib hatta yusila batnahu. Wahai Ali, la taubata lit ta'ib hatta yusila batnahu. Tidak ada tobat bagi seseorang yang bertobat, artinya itu tobatnya tidak diterima, hatta yusila batnahu minal harami biti bikasbihi, kecuali
membersihkan perutnya dari hal-hal yang haram, kecuali bersihkan perutnya dari hal-hal yang haram bikasbihi, dengan memperbaiki usahanya. Orang yang bertobat tidak akan diterima taubatnya kalau dalam dirinya ini masih ada sesuatu yang haram. Orang makan makanan haram itu doanya tidak diterima sampai 40 hari. Sampean kalau taubat, astagfirullahaladzim, ya Allah, minta ampun, mohon ampunan dari dosa-dosa kecil maupun dosa. Kalau dalam dirinya masih ada barang haram, sik seneng mangan perkara haram, maka percuma taubatnya. Jadi taubatnya seseorang itu tidak akan diterima kecuali dia membersihkan dirinya dari sesuatu yang haram dan memperbaiki usahanya. Jadi besok kamu kalau usaha yang jujur, nek elek barang dagangannya ya katakan jelek. Ini api, yang api. Orang sekarang ini orang uang tutur kopiah, contohnya jual kopiah. Nggak tahu kopi nggak tak sedang coba sama orang yang beli norge saya ini. Oh cukup. Gontong tuh. Nggak boleh tuh. Soalnya menipu, nanti kamu hasilnya dimakan haram. Hati-hati nak. Iya. Oh kadang orang yang nimbang loh kerdus ya, sik disiram ditalesi yo supaya apa? Berat timbangannya. Sama mencuri timbang tak pun percuma. Siang malam kamu tobat, kalau dalam dirinya masih ada perkara yang haram dan kerjaannya tidak mau diperbaiki, la taubata diktatif. Tidak berguna taubatnya seseorang. Hati, ya beli apa saja di luar jajan. Kalau dapat 5 ya ambil 5. Kalau dapat 3 ya ambil 3. Karena yang jual rame banyak, ya antri kamu kadang tidak bayar. Oh, besok kamu ketika kamu sudah lulus keluar sudah dewasa, ya Allah kenapa hidup saya ini tidak pernah menemukan kedamaian dan ketenangan. Terus saya yang berpuluh-puluh tahun mencari ilmu kok tidak ada satupun yang saya ingat. Kamu jangan nyalahkan siapa-siapa. Bisa saja kamu dulu waktu cari ilmu ya, terus kamu pekerjaannya tidak diridhai oleh Allah, tidak menyebabkan hidupmu itu tidak tenang. Hati-hati, bidang-bidang juga bisa menyebabkan ilmu mudah manfaat barokah. Hati, jangan ngeremek no. Aku lek dong. Ini kan bahaya. Yo kayak ya nanti tahu. Nggak kanti kamu. Aku lek. Hati. Ilmu itu nah kalau barokah. Apa tidak banyak orang yang pandai sarjana sekarang tidak punya kerjaan? Ya bisa saja.
ilmunya tidak barokah. Paham ya? Idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu. Ya Ali, idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan, jika orang mukmin selama 40 hari tidak menghadiri majelis ulama, nggak menghadiri pengajian itu loh, taklim, nggak mau taklim, gelem ngaji selama 40 hari, qasa qalbuhu wa jasura 'alal kaba'ir li'annal ilma hayatul qulub, maka hatinya menjadi keras. Qasa qalbuhu, maka hatinya keras. Wa jasura 'alal kaba'ir, dan berani melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu dapat menghidupkan hati. Jadi besok-besok walaupun sudah berkeluarga, usahakan tetap hadir di majelis taklim, ngaji. Repot gak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, gak bisa pendino seminggu bisa, 2 minggu sekali. Usahakan. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang tidak pernah hadir duduk dengan para ulama, majelis masjid taklim, tidak mau ngaji selama 40 hari, qasa qalbuhu, hatinya ini keras. Kalau sudah keras, maka akan sulit dinasihati, sulit menerima nasihat. Wa jasura 'alal kaba'ir, dan mudah melakukan dosa besar. Gampang ngerebut. Allah maha pemurah, Allah kami kecoh. Tol. Wes tipu ae. Ya. Padahal di dalam kitab Nubabul Hadis julusu kasa'atan fi majlisil ilmi, kata Nabi, kamu duduk saja di majelis ilmu 1 jam saja. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Duduk saja kamu di majelis ilmu 1 jam. Walaupun kamu tidak pegang pulpen, ya. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Terus tidak ada yang kamu catat. Kau ingin dengan kita cuma mendengarkan saja. Khairul laka, kata Nabi, min itqi alfi raqabatin, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Pahalanya. Apalagi sekarang
kamu pegang pulpen, ya, etoles, berlipat-lipat pahalamu saat ini. Cok males-males, makanya dulu kiai saya di pondok bilang, usahakan besok kamu jangan sampai putus dalam mencari ilmu. Karena kata Nabi, ya, orang cari ilmu itu mulai sejak utlubul iman minal ilan, mulai lahir sampai masuknya lahad sampai mati. Jadi usahakan kamu ini besok matinya ini tetap dalam keadaan cari ilmu. Tirote, majlis dikir hadir. Jadi kalau sampai 40 hari tidak hadir, maka sulit menerima nasihat dan mudah melakukan dosa. Yang tadi itu kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu walaupun tidak pegang pulpen, tidak nyatet, khairul laka min itti alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal ilmah, karena sesungguhnya ilmu kata Nabi, hayatul qalbi, bisa menghidupkan hati. Nah, kayak syairnya Imam Syafi'i itu ya, syakautu ila aki insu akifin wa arsyadani Ila sabil mahasi. Terus wa nurullah la yuqda li'asi li'annal ilmah nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Beni al ilmu nurun bahasa Arab, beni nuron. Al ilmu nurun, bapak lem anak nuron. Ini tentu al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuqdan asi, cahaya Allah tidak mau terhadap suatu perkara maksi. Dul, ngaji. Ayo ini coba. Wis, sudah. Kamu lihat nanti anak-anak yang malas hadir di pengajian-pengajian, yang nggak mau dulu di rumah-rumah, yang nggak mau datang ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu. Nah, angin kandanan sulit. Serang-rang mabit, tik ada urusan, tik ngaji, ya seminggu masuk 2 kali, pray 5 kali. Coba. Lah ini bukan saya yang bersabda, tapi sahabat Nabi, koso qalbuhu. Mana dikandani nak angin? Cung tawan, boleh ini ya? Hah? Ya enggak? Ya enggak. Ya berarti orang yang sering hadir di majelis-majelis ilmu, kumpul dengan para ulama, hadir hatinya lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyyin sarikin wa alimin fasikin. Ya Ali, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak segan, min adzabi ghaniyyin, menyiksa orang kaya, sarikin, yang mencuri, wa alimin, dan orang alim, fasikin, yang fasik. Allah tidak akan segan-segan menyiksa orang kaya yang kekayaannya itu dari hasil curi timbangan, nipu, barang cacat ditutupi, dan juga orang alim yang fasik, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Alimun bi ilmihi lam ya'malan
mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang melakukan sesuatu tapi tidak tahu ilmunya, fa'alimun bi a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tidak diterima. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, besok akan disiksa terlebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir. Ya Ali, lil mu'minin salatu alamatin. Wahai Ali, ada 3 tanda. Ada 3 tanda bagi orang mukmin, atau tanda-tandanya orang mukmin itu ada 3. Lil mu'minin salatu alamatin, tanda-tandanya orang mukmin itu ada 3. 1, bughdul mal. Oke, itu nak, nggak ada titiknya kan? Ada, kok buyung? Menyukai, yaitu tidak menyukai harta kekayaan. Bughdul mali, tidak menyukai harta kekayaan. Wa bughdun nisa'i, tidak menyukai perempuan. Wa bughdul kalami fi a'radin nasi, dan tidak mau membicarakan kejelekan orang. No. Tanda-tandanya orang mukmin 1, tidak suka harta, ini maksudnya tidak serakah. Pikirannya nyetok. Nah, orang mukmin itu enggak. Ya, waktunya kerja, dapat sedikit syukur. Ya, sedikit ataupun banyak dinikmat, nanti disyukuri. Waktunya ibadah. Jadi hidupnya tidak digantungkan kepada harta dunia saja. Terus yang kedua, tidak suka pada perempuan. Maksudnya suka ini berarti suka main perempuan. Soal bahasaan cara pacaran. Sekarang ini dosa itu yang paling bahaya itu bukan mulut, apa? Tangan. Oh, alhamdulillah sekarang ini tidak ada orang keluar ke orang rasan-rasan, tapi rasannya lewat HP. Iya, dikira nang jero kabeh wiritan gitu kan? Ya enggak. Ayo sekarang puasa. Hai say. Apaan saya? Nah, terus saya tanya, mari habis itu di akhir ketikannya muah. Ayo, tulisan je. Dosa enggak? Nah, itu kan juga kamu membayangkan. Iya. Hah? Kalau macam kita kuat kan. Ayo tanya, ya kawan, dosa. Dosa. Acar le. Makanya kalau cuma menahan lapar dan haus itu sih mudah. Menahan sesuatu yang membatalkan puasa nafsu sore itu yang susah. Ayo, ampuin setia.
Sandasan, ayo coba ketik. Nanti Wan. War ya. Di rumah, war ono opo? Kami tetangga. Pusing aku Wan, opo? Iku lho Wan, sopo? Mustofa Wan, mau nang sekolah turun bulu. Nah, alasan. Wis rasa? Nah itu bukan orang alim, kata Nabi. Ya, fi a'radinnas, orang mukmin maksudnya. Ya, orang mukmin itu tidak suka membicarakan orang lain tidak suka. Tidak ngurus kehidupannya orang. Ngerti? Norekan. Bahasa Inggrisnya norekan. Ada orang begini ya sudah dia. Ya, bodoh orang ya. Kalau ada orang yang masih suka membicarakan orang lain, ya itu namanya bukan orang mukmin. Ini sekarang tidak ada Ustaz. Alhamdulillah sekarang di kampung saya ini selama bulan Ramadan, mulai setelah subuh sampai sore, baru nanti jam 5 rame. Suka orang nonggo Ustaz. Iya, sekarang caranya ini. Hati-hati. Muni boleh di kantornya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil alimi salatu alamatin. Ada 3 tanda. Tanda-tandanya orang alim itu ada 3. Sidqul kalam, jujur ucapannya. Wajtinabul harami, menjauhi barang haram. Wattawadu'i, dan rendah diri. Tawaddu itu rendah di tidak Tanda-tandanya orang alim 1, sidqul kalam, nek ngomong tuh. Yang kedua, menjauhi sesuatu yang Yang ketiga, tawaddu, rendah diri, rendah hati. Lewat nang ngarepe wong amit, ngomongnya pelan, nang sing duwe tuwean. Menghormati yang lebih tua, kepada yang lebih muda menghargai. Jangan mentang-mentang kamu lebih tua lalu sama yang lebih muda kamu tidak menghargai. Tawaddu kuning wong alim. Coba kita lihat orang ulama-ulama itu ya, jarang ngomong. Ya, orang sih punya bentar dia ada ilmunya yang sedih. Ya berapa tuh? Mustafa aja. Di boleh. Maka buyut itu dikira kak dia. Tawaddu nah. Percuma kamu ilmunya. Jadi ilmu yang membawa, yang bermanfaat dan barokah itu nah, pasti kepada orang yang punya ilmu itu dia akan lebih tawaddu. Membedereng penter tidak tambah tawaddu, nanti ilmunya ya ada barokah, tidak membawa kebaikan. Ilmu yang barokah itu membawa kebaikan bagi pemiliknya pasti. Di kamu mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sik suwi. Belum. Masih banyak ini. Pondok Ramadan hari kedua masih banyak yang hadir. Sik semangat ya. Semangat kalau bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Walittaqi salatu alamatin. Tanda-tandanya orang yang bertakwa itu ada 3. Satu, yattaqil kadibah, takut untuk berkata bohong. Takut untuk berdusta. Wal khubthah, takut berkata bohong dan takut berbuat tidak baik. Wal khubthah, dan takut tidak berbuat baik. Wa jalisas syarri, enggan, bukan enggan, wa jalisas syarri, senang berkumpul dengan orang-orang yang perilakunya tidak baik. Tidak enggan, tidak senang berkumpul dengan orang-orang yang perilakunya tidak baik. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah tidak senang berkumpul dengan orang-orang yang perilakunya tidak baik. Yang ketiga, wa yada'u syatrul halali, dan meninggalkan separuh barang yang halal. Meninggalkan separuh barang yang halal, mukhafatan ayyaqa'a fil harami, karena takut bercampur dengan sesuatu yang haram. Jadi orang takwa itu tanda-tandanya 3. 1, tidak suka berbicara bohong. Yang kedua, tidak suka berkata bohong, dan juga tidak suka berkata yang jelek, dan tidak senang berkumpul dengan orang-orang jahat, dan meninggalkan separuh yang halal. Misalnya begini, orang yang bertakwa itu kalau tidak jelas kehalalannya, ini halal apa haram, maka itu ditinggalkan. Karena apa? Karena takut bercampur dengan sesuatu yang haram. Karena katanya kaidah, idza jama'al halal wal haram walabal haram. Kalau ada barang haram dan halal berkumpul, maka yang menang barang haram. Beras 1 kilo halal oleh melek, pas 1 kilo oleh nengi cok, hasilnya mencuri, dicampur sama kamu jadi masa jadinya apa? Haram. Nah, ini kalau perkara-perkara syubhat itu yang tidak jelas, itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah tidak mau ditunda. Itu kan juga sikat. Kapi-kapi yang sering dipakai dalilnya anak santri itu uni maridohu, layakin ridho dia. Berdepau ada mencit ya, mangga di depan rumahnya. Iki mangga ini sopo, omai sopo iki. Iki omane Rizki iki. Wah, yakin aku wong tuae ridho. Kalah antan
Sikat. Oleh kapi-kapi itu. Nemu ada pohon wit di tengah